Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-507. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, kedua pengawas itu pun kemudian dengan perlahan-lahan mendekati pintu yang tertutup itu. Sedang yang seorang lagi menempatkan dirinya di tempat yang agak terlindung, sehingga tidak mungkin mendapat serangan dari jarak jauh. Namun demikian, orang yang tinggal itu selalu digelisahkan oleh kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi. Kadang-kadang ia harus mengawasi cabang-cabang pepohonan jika ada 1-2 orang yang mengintainya. Tetapi sepi. Benar-benar sepi. Dalam pada itu, kedua orang yang mendekati pintu barak tertutup itu pun menjadi semakin berdebar-debar. Tetapi mereka maju terus. Perlahan-lahan mereka meraba pintu lerek itu. Dan ketika dengan isyarat keduanya bersepakat untuk membuka, maka perlahan-lahan mereka mendorong pintu itu ke samping. Mereka terkejut ketika terdengar gerit pintu itu sendiri. Namun kemudian mereka mendorongnya lebih lebar lagi, sehingga mereka dapat menjengukkan kepala ke dalam barak yang tampak kegelapan, karena tidak ada lubang sama sekali selain pintu yang sedikit terbuka itu. Sejenak mereka termangu-mangu, namun kemudian mereka pun yakin bahwa barak itu ternyata kosong. Tidak ada seorang pun yang ada di dalamnya. Perlahan-lahan pintu itu pun kemudian terbuka semakin lebar, dan cahaya matahari pun semakin banyak memercik ke dalamnya. Namun mereka benar-benar tidak menemukan seorang pun meskipun mereka mendapatkan bekas-bekasnya. Di dalam barak itu masih terdapat beberapa jenis mangkok dan bumbung. Bahkan masih ada beberapa macam alat yang dipergunakan di sawah atau pategalan. Sejenak mereka termangu-mangu, namun kemudian salah seorang dari keduanya berkata, "Aku yakin padepokan ini memang dikosongkan. Lalu di manakah penghuninya? Itulah yang merupakan teka-teki. Biarlah, bukan kita yang menjawabnya. Marilah kita meyakinkan kekosongan padepokan ini, kemudian melaporkannya kepada induk pasukan." Demikianlah mereka kemudian mengelilingi sebagian dari padepokan itu, dan seperti yang mereka duga, padepokan itu memang sudah kosong. Dengan tergesa-gesa, mereka bertiga pun kemudian kembali kepada induk pasukan yang menunggu beberapa puluh langkah dari dinding padepokan itu. "Jadi mereka sudah meninggalkan padepokan itu?" bertanya Pandanwangi. "Ya, padepokan itu sudah sepi," jawab salah seorang dari pengawas itu. "Kemana mereka pergi?" "Kami belum tahu." Pandanwangi menjadi tegang, bukan karena pasukan itu tidak dapat menguasai lawan yang tentu masih akan tetap berbahaya bagi Mataram dan tanah perdikan Menoreh. Tetapi dengan demikian, mereka tentu tidak akan menemukan Rudito pula. Ayahnya, Ki Argopati, agaknya dapat menangkap kegelisahan hati anaknya, sehingga karena itu
ia bertanya kepada ketiga pengawas itu, "Apakah kau tidak dapat melihat bekas-bekas kepergian mereka?" "Kami belum menyelidikinya dengan teliti." Pandan Wangi yang menjadi sangat gelisah itu pun kemudian serasa tidak sabar lagi. Katanya, "Kita memasuki padepokan itu. Barangkali kita menemukan sesuatu." Raden Sutawijaya pun menjadi gelisah pula. Orang-orang yang meninggalkan padepokan itu tentu akan menjadi seperti semut yang disentuh sarangnya, buyar bertebaran ke segenap arah. Jika demikian, maka mereka akan dapat menimbulkan banyak kesulitan, baik bagi Mataram maupun bagi tanah Perdikan Menoreh. Apalagi jika Raden Sutawijaya itu pun memikirkan nasib anak muda yang bernama Rudito itu. Dengan demikian, maka pasukan itu pun kemudian dengan tidak meninggalkan kewaspadaan memasuki padepokan yang sudah kosong itu. Tetapi agar mereka tidak terjebak dalam sebuah kepungan, maka baik Raden Sutawijaya maupun Ki Arkopati memerintahkan agar pasukannya sebagian besar tetap berada di luar dan mengawasi setiap kemungkinan, mengawasi tebing dan daerah di seberang padepokan itu. "Kita tidak boleh ditepuk dengan sebelah tangan di dalam padepokan sempit ini," berkata Raden Sutawijaya. Dengan demikian, maka Ki Lurah Branjangan pun membawa pasukan pengawal di depan padepokan itu. Sedang pasukan pengawal tanah Perdikan Menoreh bersama Prastowo berada di antara pategalan di sisi padepokan. Tetapi padepokan itu benar-benar kosong. Mereka tidak menemukan seorang pun di dalam padepokan itu. Namun demikian, menurut penyelidikan yang kemudian mereka lakukan, mereka menemukan jejak sepasukan yang cukup besar meninggalkan padepokan itu. "Mereka menarik pasukannya," berkata Raden Sutawijaya. Kiai Gringsing yang melihat bekas-bekas pasukan yang meninggalkan padepokan itu pun mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia pun memikirkan nasib Rudito. Apakah anak muda itu masih selamat atau karena orang-orang di padepokan ini merasa tidak memerlukan lagi, maka ia pun mengalami nasib yang buruk. Orang tua itu menarik nafas dalam-dalam. "Kiai," bertanya Sutawijaya, "apakah yang menurut pertimbangan Kiai sebaiknya yang kita lakukan kemudian?" Kiai Gringsing tidak segera menjawab. Dilayangkannya pandangan matanya berkeliling. Dilihatnya puncak pegunungan yang seakan-akan memagari lembah yang cukup luas itu. "Apakah Kiai sedang memikirkan aliran air dari mata air itu?" bertanya Ki Arkopati. Kiai Gringsing memandanginya sejenak, lalu ia menganggukkan kepalanya. "Ya Ki Gede, jalan keluar dari parit itu merupakan jalur yang dapat kita ikuti, kecuali apabila air itu kemudian menembus di bawah tanah." "Kenapa jalur parit itu?" tiba-tiba saja Agung Sedayu bertanya. "Kita sudah menemukan jejak mereka." "Iya, jejak itu memang dapat kita ikuti. Tetapi jika kita kehilangan jejak itu, maka kita mempunyai pegangan lain." "Tetapi, apakah mereka akan selalu mengikuti air itu? Mungkin mereka mempunyai jalan lain," potong Suandaru. "Memang mungkin. Kita memang dihadapkan pada banyak kemungkinan. Tetapi semuanya memerlukan perhatian dan perhitungan yang cermat." Ki Arkopati dan para pemimpin yang lain mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi tidak seorang pun dari mereka yang menduga bahwa di hadapan mereka
masih terdapat sebuah padepokan lagi, dan justru merupakan pusat pertahanan yang sangat kuat. Karena itulah yang mereka putuskan kemudian adalah sekedar mengikuti jejak pasukan yang telah meninggalkan padepokan itu. Kita berusaha untuk menemukan mereka dimanapun, berkata Raden Sutawijaya. Tetapi jika mereka keluar dari lembah ini, sahut Ki Argopati, kita akan mendapatkan kesulitan. Mereka akan menenggelamkan diri dalam kehidupan biasa di antara orang-orang Padesan. Kita tidak akan dapat membedakan lagi yang manakah orang-orang yang ikut di dalam pasukan di lembah ini dan yang manakah orang-orang Padesan yang sewajarnya. Orang-orang Padesan itu atau para bebahu akan dapat menunjukkan kepada kita siapakah di antara mereka yang harus kita ambil. Berbahaya sekali. Berbahaya bagi orang-orang Padesan itu, sebab mereka akan diancam dan pada saat lain akan mengalami nasib yang sangat buruk. Ki Argopati berhenti sejenak, lalu katanya, tetapi kita dapat mencoba. Marilah kita ikuti jejak itu, agar kita mendapatkan kepastian apakah yang harus kita lakukan. Para pemimpin kedua pasukan itu bersama-sama sependapat bahwa mereka akan melanjutkan perjalanan mengikuti jejak pasukan yang meninggalkan padepokan itu. Setelah mereka berhenti sejenak untuk meneliti padepokan itu, maka mereka pun segera mengatur pasukannya berjalan menyusuri bekas pasukan yang telah pergi menghindar itu. Namun mereka sama-sama berpendapat bahwa padepokan itu bukan sebenarnya padepokan. Mereka tidak mendapatkan tanda-tanda bahwa di padepokan itu tinggal pula perempuan dan anak-anak seperti kewajaran keluarga. Padepokan itu tidak lebih dari sarang segerombolan perampok yang sangat besar jumlahnya, desis Kiai Gringsing yang samar-samar teringat pada sarang pasukan Jipang yang dipimpin oleh Tohpati di hutan rindang di hadapan Kadembangan Sangkal Putung. Padepokan ini tidak ubahnya seperti sarang pasukan Jipang yang sudah kehilangan bentuknya itu. Namun agaknya sarang yang besar ini memiliki susunan yang lebih baik dari sebuah masyarakat yang tidak wajar. Agaknya memang demikian, berkata Raden Sutawijaya kemudian. Dengan demikian kita dapat mengambil kesimpulan bahwa padepokan ini adalah sebuah pusat pemerintahan yang tersendiri. Penghuni-penghuninya adalah orang-orang yang meninggalkan keluarga mereka dan berhimpun di sini. Tentu di dalam keadaan yang sulit mereka akan memencar dan kembali kepada keluarga masing-masing. Tetapi itu bukan berarti bahwa usaha mereka sudah berakhir. Hadirnya prajurit-prajurit Pajang di daerah ini tentu menimbulkan pertimbangan-pertimbangan tersendiri di dalam penilaian ini, sahut Ki Argopati. Yang mendengarkan kata-kata Ki Argopati itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Memang mereka tidak dapat melupakan begitu saja peranan yang dipegang oleh beberapa orang senopati dari Pajang yang tentunya bukan sekedar seperti daun kuning yang berguguran dari ranting-rantingnya. Kehadiran pasukan Pajang di daerah ini tentu masih mempunyai jalur hubungan dengan para senopati yang ada di istana. Demikianlah pasukan itu berjalan maju perlahan-lahan. Mereka menyusuri bekas yang dapat mereka ketemukan dengan jelas. Seakan-akan orang-orang yang meninggalkan padepokannya itu sama sekali tidak menjadi cemas atas jejak yang mereka tinggalkan. Dalam pada itu, masih agak jauh dari pasukan yang bergerak maju itu, Putut Nantangpati dan Daksina sedang mengatur sebuah pertahanan yang cukup kuat.
untuk menghentikan pasukan Mataram dan tanah perdikan menoreh yang tentu akan segera datang. Kita akan menghadapinya dengan perlawanan terbuka, berkata Putut Nantangpati. Kita tidak usah membuat jebakan-jebakan seperti yang pernah kita lakukan. Di sini kita akan menghancurkan mereka. Hancur lumat. Daksina menarik nafas dalam-dalam. Katanya, kau terlampau percaya kepada kemampuan diri sendiri tanpa memperhitungkan kemampuan lawan. Putut Nantangpati tersenyum. Katanya, kau harus menyadari kemampuan kita di sini. Kau melihat sendiri bahwa dengan permainan api yang kecil itu, pasukan Mataram dan Menoreh sudah menjadi bingung. Apalagi apabila Panembahan Agung sendiri yang melepaskan ilmu itu, pasukan Mataram dan Menoreh akan kehilangan keseimbangan. Ya, menghadapi pasukan yang besar itu, apakah kira-kira yang akan dilakukan oleh Panembahan Agung? Oh, tentu ada 1000 cara yang dapat dilakukannya. Panembahan Agung akan dapat membuat seakan-akan hutan di sekitar tempat ini terbakar, atau seakan-akan langit dipenuhi burung Garuda yang menyambar-nyambar. Tetapi bukankah bentuk-bentuk semu itu tidak akan dapat berbuat apa-apa? Maksudku, seandainya di langit ada beratus-ratus atau bahkan beribu-ribu burung Garuda sebesar kerbau sekalipun, namun burung-burung semu itu tentu tidak akan dapat menyentuh pasukan Menoreh dan Mataram. Tidak, tetapi sementara mereka kebingungan karena bentuk-bentuk semu itu, kita akan dapat menghancurkan sebagian dari mereka. Jika kemudian bentuk-bentuk itu hilang, maka pasukan mereka tinggal tidak lebih dari separuh. Apalagi jika hadir bentuk-bentuk yang lain. Seekor naga bertanduk dan bertaring, atau berkepala 5 dan menyemburkan api dari mulutnya. Daksina menarik nafas dalam-dalam. Bentuk-bentuk itu memang mengerikan. Tetapi apakah pasukan Mataram dan Menoreh dapat dikelabuhinya dengan mudah? Tetapi agaknya Putut Nantangpati itu memang yakin bahwa pasukannya akan dapat menghancurkan pasukan Mataram dan tanah perdikan Menoreh betapapun kuatnya. Dengan bentuk-bentuk semu, kedua pasukan itu akan kehilangan pemusatan arah dari perlawanan mereka, sehingga dengan mudah pasukan Putut Nantangpati akan dapat membinasakan sebagian besar dari mereka. Tetapi agaknya Daksina lebih mementingkan kepada pertahanannya. Pasukan yang berada di dalam garis pertahanan itu mendapatkan petunjuk-petunjuk bagaimana mereka harus menghentikan gerak pasukan Mataram dan tanah perdikan Menoreh yang kuat itu. Mereka adalah pengawal-pengawal yang memiliki nilai tempur seperti prajurit-prajurit Pajang, berkata Daksina. Karena itu jangan lengah. Kita bukannya tidak percaya bahwa Panembahan Agung akan mampu menciptakan bentuk-bentuk semu. Tetapi kita pun harus memperhitungkan kemungkinan yang ada pada pasukan lawan. Aku kira tidak ada di antara mereka yang mampu melawan ilmu Panembahan Agung. Tetapi mungkin ada di antara mereka yang menyadari bahwa mereka tidak boleh dibingungkan oleh bentuk-bentuk semu itu, sehingga mereka sama sekali mengabaikan penglihatan mereka yang tidak wajar itu. Anak buahnya mengangguk-anggukkan kepalanya. Mereka, terutama prajurit-prajurit Pajang, memang tidak meletakkan kekuatan mereka kepada ilmu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Tetapi mereka harus menyandarkan perlawanan mereka kepada kemampuan diri sendiri. Meskipun demikian, ada juga semacam harapan bahwa mereka tidak perlu memeras segenap tenaga dan kemampuan mereka jika benar ilmu Panembahan Agung itu dapat mempengaruhi lawan. Daksina, berkata Putut Nantangpati yang mengetahui bahwa Daksina masih meragukan kelebihan ilmu Panembahan Agung.
Mungkin orang-orang Mataram dan Menoreh tidak menghiraukan sama sekali burung-burung Garuda di langit, ular naga sebesar pohon nyamplung di sebelah itu, atau bentuk-bentuk yang lain karena mereka sadar bahwa bentuk-bentuk itu adalah bentuk-bentuk semu. Tetapi mereka tidak akan dapat membedakan bentuk semu yang berupa lembah dan pegunungan, kayu-kayu besar yang roboh, dan angin pusaran di lereng pegunungan. Mereka tentu akan bingung melihat pasukan kita terbang di atas jurang yang dalam, karena jurang itu sebenarnya tidak pernah ada. Daksina mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia memang berdiri di persimpangan. Ia sudah melihat sendiri bentuk semu yang dibuat oleh Putut Nantangpati, meskipun menurut pengakuannya sama sekali belum sempurna. Namun demikian ia adalah senopati prajurit yang memperhitungkan kekuatan di peperangan dengan jumlah ujung senjata dan kemampuan setiap pribadi di dalam pasukannya. Namun sebenarnya lah, dengan demikian pertahanan yang disusun oleh Putut Nantangpati dan Daksina adalah pertahanan yang sangat kuat. Justru karena Daksina tidak menumpukan kekuatannya kepada ilmu ajaib yang dimiliki oleh Panembahan Agung. Jika ternyata kemudian Panembahan Agung juga berhasil membingungkan pasukan Mataram dan Tanah Perdikan Menoreh, maka kedua pasukan itu benar-benar akan diancam kepunahan. Dalam pada itu, di hadapan garis pertahanan itu pasukan Mataram yang tidak sempat mengetahui kekuatan lawan bersama pasukan Tanah Perdikan Menoreh bergerak maju. Mereka sama sekali tidak menduga bahwa di hadapan mereka terbentang sebuah pertahanan yang kuat dari tebing sampai ke tebing. Bukan saja pertahanan yang dilambari dengan kemampuan tempur pasukan yang telah menggemparkan Mataram itu, tetapi juga dibayangi oleh ilmu yang belum pernah ditemui di medan yang manapun. Yang berjalan di paling depan adalah para pengawas yang perhatiannya lebih banyak ditujukan kepada jejak orang-orang yang mereka cari daripada sebuah pertahanan yang bagaikan benteng baja. Mereka sibuk menundukkan kepalanya, mengungkit ranting-ranting patah dan dedaunan yang tumelung di atas jalur jalan yang mereka tempuh. Sehingga dengan demikian, mereka tidak mengetahui bahwa jarak pertahanan di hadapan mereka semakin lama menjadi semakin pendek. Sementara pasukan Mataram dan Tanah Perdikan Menoreh merayap semakin dekat, maka Daksina dan Putut Nantangpati menjadi berdebar-debar ketika ia dipanggil menghadap di Padepokan di belakang pertahanan mereka. Apakah yang penting jika tiba-tiba saja pasukan Mataram dan Menoreh melanda pasukan kita, maka pertahanan ini akan menjadi hancur. Aku di sini justru sedang menunggu kehadiran Panembahan Agung. Jika setiap saat lawan kita itu datang, jawab Daksina. Kenapa kau bertanya? Bertanya utusan itu. Panembahan Agung memiliki perhitungan yang sempurna. Apakah kau merasa bahwa perhitunganmu lebih matang? Oh, Daksina menjadi tergagap karenanya. Bukan maksudku. Aku mendasarkan pada perhitungan keprajuritan. Jangan membantah lagi, berkata Putut Nantangpati pula. Marilah kita menghadap. Keduanya pun kemudian dengan tergesa-gesa pergi ke Padepokan. Daksina tampak menjadi sangat gelisah. Ia tidak biasa meninggalkan pasukannya di saat yang paling genting, meskipun sudah diserahkannya kepada orang yang dipercayainya. Daksina hampir tidak sabar ketika ia harus duduk di serambi depan menunggu kehadiran Panembahan Agung. Keringatnya mengalir membasahi kening dan punggung. Ketika pintu terbuka, maka yang hadir sama sekali bukan Panembahan Agung, tetapi Panembahan Alit
yang juga menyebut dirinya Panembahan tidak bernama. Oh, desis Daksina yang mulai menjadi jengkel. Apakah kami sudah diperbolehkan menghadap Panembahan Agung yang memanggil kami? Panembahan Alit memandanginya sejenak. Kemudian ia pun duduk pula di antara mereka sambil berkata, "Aku tidak tahu kapan kalian diperbolehkan menghadap. Tetapi justru aku mendapat perintah untuk berada bersama kalian di sini." Tetapi pasukan lawan tentu sudah menjadi semakin dekat. Naluri keprajuritanku sudah memperingatkan agar aku siap menunggu mereka di dalam pasukan yang harus bersiaga sepenuhnya. Ah, kau? Putut Nantang Pati tersenyum. Percayalah, Panembahan Agung mengetahui apa yang sedang kita hadapi. Pasukan itu tentu terhalang oleh orang-orang kita yang bertugas memperlambat dan mengganggu pasukan mereka. Bukan saja agar mereka tidak dapat maju dengan pesat, tetapi mereka akan menjadi marah sehingga mereka lebih banyak mempergunakan perasaannya daripada perhitungan nalarnya. Karena itu, mereka tentu masih berada di jarak yang jauh. Daksina menarik nafas dalam-dalam dan Panembahan Alit itu pun berkata, "Jangan gelisah, percayalah." Daksina tidak menyaut lagi. Tetapi rasa-rasanya hatinya selalu melonjak-lonjak di dalam dadanya. Sebagai seorang senopati, ia merasa wajib berada di gelanggang di saat pertempuran mulai berkobar. Tetapi agaknya Putut Nantang Pati sama sekali tidak merasa gelisah. Ia menyandarkan semua pertimbangan di saat itu kepada Panembahan Agung. Meskipun biasanya ia adalah seorang pemimpin yang baik di peperangan. Baru sejenak kemudian, maka seseorang telah keluar lagi dari ruang dalam dan berkata, "Panembahan Alit diharap menghadap lebih dahulu." "Hanya Panembahan Alit?" desak Daksina. "Iya." Panembahan Alit itu pun berdiri sambil menepuk bahu Daksina. "Sabarlah. Tidak akan ada apa-apa yang terjadi." Daksina menarik nafas dalam-dalam. Sejenak kemudian maka Panembahan Alit itu pun hilang di balik pintu. "Kita masih harus menunggu?" bertanya Daksina yang kehilangan kesabaran. "Semakin kau mendesak, maka kau akan merasa semakin lama menunggu di sini. Jangan hiraukan agar kau tidak terlampau gelisah." Daksina hanya menarik nafas saja dalam-dalam. Sesaat kemudian pintu itu pun terbuka lagi. Yang tampak keluar lewat pintu itu adalah Panembahan Alit. Sambil membawa sebatang tongkat, ia berkata, "Daksina dan Putut Nantang Pati, ternyata aku menerima tongkat kekuasaan tertinggi di padepokan ini. Karena itu maka akulah yang akan menjadi senopati besar di dalam pertempuran yang akan segera terjadi. Menurut pengamatan Panembahan Agung, pasukan Mataram dan Tanah Perdikan Menoreh yang datang ke padepokan ini cukup besar, sehingga kita di sini harus berjuang sebaik-baiknya melawan mereka. Panembahan Agung sendiri akan hadir di medan dan dengan kuasanya akan berusaha untuk memperlemah daya tempur pasukan Mataram dan Tanah Perdikan Menoreh." Putut Nantang Pati mengangguk-anggukkan kepalanya sambil berkata, "Jika memang itu yang diperintahkan, aku percaya bahwa Panembahan Alit akan dapat melakukan tugas itu sebaik-baiknya." Tetapi Daksina berkata, "Jadi apakah kami sudah dapat menghadap Panembahan Agung?" "Kalian tidak perlu menghadap. Perintahnya sudah jelas, dan tongkat kekuasaan ini merupakan bukti perintah yang sudah diucapkan itu." "Jadi buat apa aku harus datang kemari?" bertanya Daksina. "Itu adalah kehendak Panembahan Agung. Kenapa kau tampak kecewa?" "Tentu, sebaiknya aku berada di antara pasukanku. Jika aku di sini hanya sekedar duduk menunggu dan tidak ada kepentingan apapun juga." "Kau tidak dapat membantah perintahnya."
Aku bukan anak buahnya, tetapi aku adalah seorang senopati yang dikirim oleh Kakang Tumenggung untuk memimpin pasukan Pajang yang ada di sini. Di sini kau berada di bawah perintah Panembahan Agung yang kali ini dilimpahkan kepadaku, berkata Panembahan Alit. Jangan membuat keributan di saat pasukan lawan sudah berada di depan hidung. Daksino menggertakkan giginya, katanya, hanya karena kesadaran itu aku melalaikannya. Tetapi jika kau mengecilkan arti Daksino di sini, berarti kau mengecilkan arti Kakang Tumenggung dan Kakang Panji di Pajang. Jangan kau sangka bahwa keduanya dapat kalian perintah seperti memerintah anak-anak yang paling dungu seperti ini. Namun sekali lagi aku katakan bahwa aku hanya sekedar mengingat bahwa musuh kini sudah berada di hadapan hidungku. Jangan bersikap begitu kasar. Agaknya sikapmu tidak akan menguntungkan sama sekali. Tetapi bukan berarti bahwa kalian dapat menghinakan dan memerintah aku seperti seorang budak. Panembahan Alit mengerutkan keningnya, tetapi ia masih tetap menyadari bahwa untuk menghadapi Mataram dan Tanah Perdikan Menoreh, mereka memerlukan paduan kekuatan yang ada. Dan karena itulah, maka ia masih tetap menahan diri. Namun dalam pada itu, mereka bertiga terkejut ketika tiba-tiba saja mereka mendengar seekor kuda meringkik. Kemudian dari pintu itu pun muncul seekor kuda yang tegar meloncat ke halaman. Sekali kuda itu melonjak, namun kemudian berlari kencang sekali seperti angin. Sedang di atasnya duduk seorang anak kecil berambut putih. Tetapi ketika kuda itu kemudian hilang di balik pepohonan, Panembahan Alit dan Putut Nantangpati justru tersenyum karenanya. Sedang Daksino masih saja termangu-mangu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.